pun nopo direk perso dengan bagi ilmu kalian kula lan Mas Riki iki filosofi dan maknanya niku nopo. Soalnya niku nggih wonten bambu yang biasa tapi kula mboten ndak berani megang. Kelihatannya kan bambunya biasa. Tapi bagi saya sangat unik luar biasa itu yang ada bolongnya. Oh, ngono niki bolongnya niki. Nggih. Niki termasuk nggih sesuatu. Oh, ini Mas. Ada kumbangnya Mas, masih ada kumbangnya. Bisa di apa terangkan di Nah, ini. Ada kumbangnya di dalamnya. Kelihatan nggak Mas Agus? Kelihatan kumbangnya. Ya, ini belakangnya tembus. Ini insya Allah termasuk di jajaran cahaya ayat alam ilahi. Ini tingkatan tingkat tinggi Mas. Selaras dengan tingkatan yang sering jadi kembang cerita di permasyarakatan bambu petok. Setingkat itu, cuman berbeda jenisnya. Apalagi ini lubangnya tembus, terus penghuninya ini sang kumbang raja. Kumbang raja itu adalah simbol filosofi, penguasa alam bunga, alam cinta di alam semesta. Jadi ini mengandung filosofi makna yang sangat dalam sekali. Bila diterangkan sampai subuh kayaknya belum selesai. Kayaknya seperti itu. Dan ini ada kesukaan para remaja-remaja istilahnya saat ini. Ini ada gelombang energi daya asmara, daya kerukunan, daya mahabbah. Samaran. Mas Riki apa Mas Samaran? Samaran. Ngoten ya niki. Niki bener-bener menurut saya keajaiban yang sangat langka. Nggih. Ada kumbangnya masih hidup. Itu. Di alam dunia kancah perbendaan antikan ini jarang sekali diutarakan. Itu. Tapi benda-benda seperti ini kan ini enggak bisa di logika atau di luar nalar ya, ngapunten nggih. Kadang orang dibilang mesti ya. Oh lah wis settingan kuwi dibur. Lah niku nomor jenengan gimana kan, dan di dalamnya kan ada binatangnya yang hidup juga. Itu penjabaran jenengan bagaimana? Insya Allah ngeten. Aku teh parete nggih. Nggih, leres. Nggih. Paling asma Mas Riki. Mas Riki nggih. Panjenengan parete nggih. Oh, biasane saling mengenal kita. Nggih. Sebenarnya nanti kalau saya bilang nama asli saya, ini Riki, saya juga Riki. Maka saya ganti Rete. Nggih, leres. Masih ganteng Mas Riki, tapi lebih banyak saya. Karena saya sudah ngaku kan. Pun senes dagangan malih nggih. Insya Allah Mas Riki nggih ndak laku. Amin jadi amin. Amin. Terus niki bangsul tentang masalah penjabaran niki istilahipun duplikasi, manipulasi atau proses-proses yang disiasati atau apa, itu memang ada beberapa kacamata pandang yang menuju ke arah sana. Tapi ada sebuah pakem ilmu yang di sini menerangkan, mendewasakan, atau intinya di sini menuju ke arah kemarifatan juga. Bahwa bila bambu lubang tembus seperti ini, itu kalau dinilai dari kacamata pandang realita atau logika atau kecerdasan otak kita, itu ketika lubang itu tadi kok lurus rapi ke depan, itu biasanya manipulasi atau istilahnya duplikasi lah, katakan seperti itu. Rata-rata satunya alami, yang satunya itu dibuat seperti itu. Nah kalau ini kita amati, lubangnya itu kayak melebar atau gimana ya, nyumur, nggak bisa lurus ke depan. Nah itu sifatnya dari gigi kumbang seperti itu. Jadi intinya kalau ingin melihat keasliannya, itu kita harus melihat dari struktur bentuk lubangnya. Kalau kok lurus, nggak usah dikalimatkan, nanti yang punya harus singgung. Nah, tapi yang jelas itu adalah keluar, karena lurus rapi ke depan. Tapi kalau lubangnya itu kayak ngerong, jebret lah, kalau bahasa Jawanya itu jebret. Nah, nggak bisa lurus rapi ke depan. Nah, itu insya Allah itu hasil dari
alam dari sang kumbang raja. Insya Allah ini filosofinya itu mengandung dua gelombang asa. Satu menuju ke arah kemakrifatan sang pencipta, kedua itu ke arah pembijaksanaan atau pendewasaan di alam kehidupan kita. Salah satunya ketika bambu ini dipegang oleh ahli-ahli ketuhanan, itu akan menuju ke arah menembuskan doa. Jadi lubang yang tembus itu bermakna nggak akan pernah buntu, nggak akan pernah istilahnya mati langkah, istilahnya seperti itu. Itu akan ada jalannya, tembusnya, dan doa-doa para hamba sang pencipta atau istilahnya di sini orang-orang yang berburu rahmat ridho sang maha kuasa ini sangat cocok sekali. Karena apa? Doanya akan mudah tembus, akan mudah terkabulkan dengan lambaran doa alam. Nah itu tadi. Soalnya doa itu menurut pemahaman saya itu nggak hanya berbahasa Arab saja. Ada bahasa-bahasa lainnya yang benar-benar banyak agamnya. Nah, salah satunya doa yang berbahasa simbol filosofi alam semesta, termasuk ini juga. Gitu. Nah, ini kalau dipakai oleh orang-orang ahli doa, itu doanya mudah tembus, mudah dikabulkan oleh sang pencipta. Karena sesuai dengan firman yang maha kuasa, udhuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Dan salah satu bentuk dari doa alam semesta adalah bambu bolong tembus kumbang ini tadi, yang ini disebut dengan kumbang raja. Nah ini bukan sama dengan kumbang-kumbang yang ada di reng-reng kayu-kayu rumah kita. Dia nggak mau, mas. Ini khusus di bambu saja. Dan itu insya Allah yang menjadi legenda sastra dunia, sang kumbang raja itu adalah penguasa alam cinta. Jadi pemegangnya insya Allah gelombang energi mahkabahnya itu ya di atas rata-rata. Ya walaupun kita nggak harus menerangkan secara detailnya, nanti kita disemprot dengan kalimat halu. Nah itu tadi. Kayak kalimatnya Mas Ali. Seperti itu. Nah itu insya Allah pemegangnya ini ya harus siap repot. Repot apa? Banyak penggemarnya. Terutama di penggemar istilahnya antara laki dan perempuan atau apa itu, untuk berumah tangga pun keharmonisan insya Allah biidznillah akan tercipta. Amin amin. Nah, yang belum masih seleksi menemukan, insya Allah secepatnya akan dilambari, ditemukan istilah atas izin yang maha kuasa itu jodoh yang benar-benar menjadi. Amin amin. Semoga pada Mas Ali juga, pada Mas Riki juga masih sekali ketemu, tapi belum menyatu namanya. Mas Riki, memang insya Allah Mas Ali ini benar-benar rupawan. Ibarat dipandang itu enak, rasa pandangan. Ini makna dari bambu lubang tembus ini punya nama besar juga di dalam alam istilahnya pergaulan kejawen kita. Itu disebut dengan nama besar. Kalau Umar Al-Faruq seperti itu ya. Nah, terus kalau Sayyidina Ali Karomullah wajah lah seperti itulah. Ini julukannya adalah Suling Gunda Wijaya. Jadi ini sebuah simbol alam yang insya Allah itu maknanya itu benar-benar seluas samudera. Cuman itu tadi sedikit sebatas dari bagian-bagian penjabaran wawasan soal cahaya ayat alam semesta. Semoga bisa memperkaya kita itu tadi. Nah ini memang istilahnya kayaknya sama. Abadin mungkin memfavoritkan ini. Dan ini yang menurut saya benar-benar nyolowedi kalau bahasa orang Jawa kita ini. Benar-benar aneh atau sangat langka ini. Kok ada sebuah lubang yang dilubangi kumbang dan ditembus center atau lurus. Nah, terus itu yang melubangi benar-benar murni alami gigi kumbang. Ini itu yang menurut saya kayaknya sulit ditemui, mas. Sulit ditemui, ini termasuk anugerah yang ada di dalamnya. Insya Allah ini kalau istilahnya dijiwai, dimakrifat, ini akan menjadi sebuah cahaya nur ilahi yang akan melambari kita dalam menggapai ridho rahmatillah. Dan ini saya ulangi lagi bahwa Suling Gunda Wijaya ini daya energi asmaranya sangat istilahnya menggetarkan hati. Sampai
jangan ngiler nih Mas Riki. Jangan ngiler ya. Kita istilahnya memang dari dulu kayaknya memfavoriti ini juga. Kok ini tadi kebetulan ada di sini. Ini tingkat tinggi Mas. Insya Allah di dunia para seni atau para pencipta cahaya ayat alam ilahi ini benar-benar langka sekali. Dan saya memegang ini saja, tangan saya kayak ada getaran-getaran yang membuat tenggorokan saya itu kayak ada gelombang yang saya rasakan. Ini alami. Inilah yang saya sebut salah satu dari memperkaya jiwa dengan cahaya ayat alam semesta. Jadi bentuk dari doa salah satunya ini juga. Dan ini bisa menjadi sebuah kemakrifatan untuk kita menuju ke arah ridho rahmat sang pencipta. Bagus ini Mas Riki. Insya Allah ini kayaknya benar-benar energi yang tingkat tinggi ini. Bukan saya mengecapi atau ngelem-ngelemi selain gitu, bukan. Ini benar-benar seandainya teman-teman para seniman cahaya ayat alam semesta itu tadi melihat, kayaknya memang mereka saling mengakui kalau bambu bolong tembus kumbang yang simetris sampai tembus seperti ini benar-benar banyak dicari dan memang langka sekali. Dan ini ada sebuah informasi yang menurut saya ya serius dia ketawa, karena ini sering diburu oleh para seniman-seniman dadu di Nusantara. Yang menurut beliau-beliaunya para seniman dadu di Nusantara itu tadi, ini bisa dipakai sarana untuk mengalahkan para bandar-bandar judi. Yang kita soalnya repotnya belum pernah mencoba untuk menjalani apakah itu benar-benar seperti yang diinformasi. Tapi kalau untuk di jalur energi berburu rahmat ridho ilahi, saya insya Allah di kehidupan saya yang pernah menemukan juga seperti ini, itu benar-benar nyata, sejati, dan bukan manipulasi. Doa itu seperti ada gelombang yang lajunya itu seharusnya ditempuh 20 tahun, itu bisa nyampe tujuan doa kita 2 tahun. Jadi mempercepat, seharusnya 2 tahun itu cuma 2 bulan, yang seharusnya 2 bulan itu cuma 2 minggu, yang harusnya 2 minggu cuma 2 hari. Itu karena ada lambaran cahaya ayat alam ilahi. Jadi ini di permasyarakatan, kembang ceritanya di pergaulan ini bisa dipakai sarana untuk melambari diri di dunia judi. Jadi semua itu tergantung siapa yang memegang seperti itu. Seperti pisau, kalau yang memegang buku ya buat masak, tapi lah yang memegang begal ya buat ngerampok kan itu. Tergantung yang megang. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi, cobalah untuk lebih mendewasakan diri. Jangan sedikit-sedikit mensirik memusyriki atau menjustis, menghina, mencaci. Jadi semuanya itu kita istilahnya apa ya? Mencintai itu bukan tanpa alasan yang kita pahami, gitu loh. Jadi kita punya pemahaman yang nggak bisa kita terangkan ke seluruh publikasi, nggak bisa. Jadi repotnya lagi mereka nggak mau menanyai atau mencoba mendekati kita untuk minta diterangkan sebenarnya apa yang menjadi makna dari simbol filosofi. Itu repotnya. Terus mereka langsung mengambil sikap pemahaman sendiri bahwa itu adalah seorang hamba kesirikan atau kemusyrikan nanti dulu. Jadi bener istilah kondawi Pak Rete itu tadi, bahwa semuanya itu tergantung di tangan siapa benda itu berada. Gitu. Jadi istilahnya musyrik dan syirik dan musyrik itu nggak harus dari satu sudut kata benda. Jadi kerjaan-kerjaan kita saja yang itu sering kali wis jujur aja, wis jujur aja, nggak usah ibaratnya basa-basi. Hampir, walaupun nggak semuanya lagi, hampir semua para pengikhtiar rezeki atau pengikhtiar kerja membangun prestasi-prestasi dalam kehidupan ini, itu rata-rata kebanyakan ya selalu sering menomorduakan Tuhan. Alasannya mereka ikhtiar mencarikan rezeki untuk keluarga semua, tapi nyatanya ya tetap aja mereka menduakan Tuhan. Istilahnya Tuhan ini tetap sering ditaruh nomor 2. Ya itu maknanya apa enggak ya, ke arah kemusyrikan atau kesyirikan yang selama ini sering digembar-gemborkan di mana-mana. Ayo kita pahami itu sama-sama untuk saling mentawadukkan jiwa kita. Jadi jangan selalu angkuh, fanatik
istilahnya tidak mau berdekatan, bersambung rasa, berteman atau bersaudara dengan para pecinta cahaya ayat alam semesta. Ini kita sampaikan ke masyarakat. Itu alasan kita kenapa kita nggak mau meninggalkan cinta kita, karena semuanya ini malah justru mendekatkan kita pada Sang Pencipta, pada Allah Ta'ala, bukan menjauhkan, bukan. Makanya Abadin ini tadi mencintai banyak energi-energi cahaya ayat alam ilahi ini tadi bukan berarti Abadin itu tidak memahami, sangat memahami. Cuman kebanyakan orang itu tadi nggak memahami, apalagi memang sudah dasarnya itu benci, sudah nggak mau diplomasi atau nyeguruk niati menerima segala bentuk cahaya ayat alam ilahi yang itu saya temukan juga di perjalanan cahaya ayat alam semesta, bahwa ilmu Allah itu lebih luas daripada samudera. Seandainya lautan itu dibuat tinta, seandainya seluruh pohon-pohonan itu dipakai pulpen, istilahnya itu seandainya dipakai untuk menulis seluruh cahaya ayat alam semesta atau ilmu Allah, itu nggak akan cukup adanya, tetap kurang karena saking luasnya. Mari kita pahami itu semua sebagai rahmatan lil alamin kita, untuk kita bisa lebih dewasa, terus kita akhirnya bisa mesra lagi seperti dulu kala. Jangan berseluruhan bermusuhan dengan praduga-praduga, jangan. Kita sekarang ini lagi dalam kancah perang, tidak melawan Jepang Belanda, tidak. Kalau melawan Jepang Belanda itu sudah nyata-nyata, tapi kalau melawan saudara sendiri di sesama agama atau sesama bangsa, aduh, betapa naifnya kita saat ini yang kayaknya lagi viral di mana-mana, adu kekuatan, saling menjatuhkan, tapi yang dijatuhkan itu sebenarnya bukan lawan, itu tapi saudaranya sendiri, iya apa tidak, itu aja. Allahu Akbar. Aku jadi teringat, Gus. Iya, Mas Riki. Beliau panjenengan dawuh seperti ini. Ya, betul yang panjenengan katakan, yang panjenengan dawuhkan itu. Perangnya itu sama saudara. Jadi saya itu lebih minat ketika ini para santri-santri, khususnya santrinya Abah Samsudin, ini belajar tentang keilmuan cahaya alam semesta, daripada panjenengan belajar buka aura. Itu udah, aku lebih suka dengan keilmuan yang ya kita belajar seperti inilah, seperti ini. Cekodam. Makanya kan tadi Gusnya ini kan bilang seperti itu, kita perang saudara. Wes toh, panjenengan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun yang berada, saya sangat setuju sekali dengan pendapat dari Gusnya, bahwasannya ayo kita belajar tentang keilmuan cahaya alam semesta ini, ya cukup menarik ini, daripada kita berkonsultasi tentang buka aura. Lebih suka yang ini ya. Dan tadi juga saya itu agak tertampar, Gus, dari dawuhnya panjenengan bahwasannya makna dari kemusyrikan itu menduakan. Jadi ketika saya itu bermaklumat bahwasanya saya sadar bahwasanya saya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saya tuh agak kalem-kalem. Yang terpenting saya ibadah, kayak gitu, Gus. Tapi ketika saya ingin belajar ke ma'rifatullah yang tingkat, kalau bilang orang-orang itu A1, itu saya setuju dengan panjenengan. Jadi kita tidak boleh menduakan Tuhan. Jadi yang saya lakukan kan seperti itu sekarang itu ya. Kerja itu kita mencukupi kebutuhan keluarga, itu juga ibadah. Akhirnya saya itu berpikiran bahwasannya yang terpenting waktunya sholat itu antara jam 12 sampai jam 3. Nah gitu aja. Yang terpenting sholat kayak gitu. Nah tapi aku agak juga tertarik dengan dawuhnya panjenengan, membuat saya itu lebih semangat lagi. Jadi ayolah tingkatkanlah kemakrifatan kita itu menjadi A1. Mungkin saya baru A keberapa nggak tahu. Aku pingin lah seperti ini lah, Gus. Alhamdulillah. Lantaran panjenengan silaturahmi, saya mengucapkan dengan Pak Rete sangat berterima kasih, karena Abang itu sering sekali bermaklumat atau dawuh kepada santrinya itu menjelaskan tentang pering itu sebagai pengiring, tapi belum menemukan apa penjabaran dari filosofi ini. Nah mungkin lantaran mulai saat ini hati saya itu tergugah untuk mempelajari tentang cahaya alam semesta ini.
seperti itu Pak Rite agak terpancing tadi. Oh iya, sudah enggak sekarang. Jadi Cek aura. Inggih. sambil ngopi mawon. Bukan sambil Ya, sambil. betul sekali. Inggih.